Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Aulia Putri dari kelas IPS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Seperti apa ya kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang? Mari kita simak penjelasannya. Kita masuk di aspek yang pertama, yaitu aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Tetapi pada awal pembentukan Romusa ini dapat sambutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Yang kedua, aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan budaya memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia loh. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaan kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dan membungkukkan punggung dalam ke arah matahari terbit. Yang ketiga, aspek pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolah menurun sangat drastis dari semula 21.500 sekarang menjadi 13.500. Yang ketiga, aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajah Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi perang Asia Timur Raya sekuat. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Yang selanjutnya, aspek politik dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir. Kenapa Jepang mengajak kerja sama golongan nasionalisme Indonesia ya? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Wakil Kepala Staf Tentara ke-16, Jenderal Harada Yoshikazu, bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta menerima ajakan kerjasama Jepang, akan tetapi Syahrir dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerjasama itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.